Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 5013626672. Di sini saya akan menanggapi tugas diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Dan jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Jadi dalam masalah pendidikan yang ada di dalam artikel materi pengayaan sesi 9.1 ternyata juga dirasakan dalam konteks sekolah saya. Di SDN 18 Kota Bima, meskipun dalam bentuk dan tingkat keparahan yang berbeda. Artikel tersebut menjelaskan bahwa negara OECD menghadapi 5 isu besar yang ketimpangan pendidikan, khususnya ketimpangan di sekolah dasar yang disebabkan perbedaan sosial, ekonomi, akses fasilitas, dan dukungan keluarga. Jadi kondisi ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tempat saya mengajar, yaitu di SDN 18 Kota Bima, di mana kemampuan belajar siswa sering sangat dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi keluarga, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga petani, buruh harian, atau pedagang kecil. Kesulitan siswa dalam mengakses sarana belajar seperti buku, teknologi, atau bimbingan belajar merupakan bentuk nyata ketimpangan seperti yang terjadi di negara OECD. Namun demikian, tidak semua isu OECD ini ditemukan di sekolah saya. Misalnya masalah keberagaman migran yang menjadi perhatian besar di negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa. Tidak menjadi isu di SDN 18 Dodo Kota Bima karena lingkungan sosial budaya yang relatif homogen. Demikian pula isu kesetaraan gender dalam akses kerja yang disebutkan dalam artikel lebih berkaitan dengan dunia kerja, bukan tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, meskipun terdapat sejumlah persamaan dalam hal ketimpangan pendidikan, terdapat pula perbedaan signifikan yang disebabkan oleh perbedaan konteks sosial, budaya, dan demografi antara negara OECD dan sekolah saya. Pertanyaan yang kedua, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitannya dengan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Jadi artikel tersebut menjelaskan bahwa negara-negara OECD ini merupakan sebagai pendekatan strategis untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Di antaranya melalui peningkatan pemerataan kualitas sekolah dasar, reformasi dukungan finansial untuk pendidikan tinggi, mengembangkan kebijakan keberagaman bagi siswa migran, penguatan legislasi kesetaraan pendidikan, serta perlindungan gender dalam akses kerja. Jadi upaya ini mencakup intervensi dini di sekolah dasar untuk meminimalkan kesenjangan prestasi, menyediakan beasiswa dan keringanan biaya bagi mahasiswa kurang mampu, serta kebijakan afirmasi yang memungkinkan siswa dari kelompok rentan dapat mengakses pendidikan secara adil. Jadi selain itu, OECD mendorong negara anggotanya untuk membentuk kerangka hukum yang menjamin kesetaraan pendidikan sebagai hak dasar warga negara, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Jadi dalam isi artikel ini memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan modul 7 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, yang menjelaskan bagaimana negara maju seperti Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada menggunakan kebijakan pemerataan sebagai pondasi peningkatan mutu pendidikan. Modul tersebut menekankan pentingnya pendanaan berbasis kebutuhan, kebijakan afirmasi, penguatan kapasitas guru, serta
perbaikan kualitas sekolah dasar sebagai strategi utama untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Pertanyaan yang ketiga. Silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang pada materi pengayaan sesi 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Jadi dalam sistem pendidikan di Jepang, sebagaimana dijelaskan pada materi pengayaan sesi 9.2 menunjukkan struktur yang sangat terencana, konsisten dan kuat dalam menerapkan kurikulum nasional yang dikenal dengan Course of Study. Kurikulum ini disusun oleh MEX dan menjadi pedoman baku untuk semua jenjang pendidikan dengan tujuan memastikan pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah Jepang. Kurikulum tersebut dirancang secara terpusat namun tetap memberikan ruang adaptasi di sekolah dan pemerintahan daerah. Fokus utama dari kurikulum Jepang terletak pada penguatan kemampuan akademik dasar seperti literasi, matematika, dan sains, ditambah pendidikan karakter, yang menanamkan nilai disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan etos belajar yang sangat kuat. Jadi, kurikulum tidak hanya menekankan kecakapan akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang mandiri, berdisiplin, serta memiliki kemampuan sosial yang baik. Selain itu, kurikulum Jepang menuntut pembelajaran aktif melalui pendekatan kolaboratif, diskusi, eksperimen, dan praktik reflektif, yang semuanya dipraktek oleh budaya lesson study. Melalui pembelajaran ini, guru di Jepang secara berkelanjutan mengembangkan kualitas pedagogik mereka sehingga proses pembelajaran di kelas berlangsung secara konsisten dan berkualitas tinggi. Jadi keberhasilan Jepang dalam mencapai skor tinggi dalam PISA merupakan refleksi langsung dari efektivitas serta kurikulumnya. Jepang secara konsisten menempati posisi top dalam PISA sehingga pada bidang matematika, sains, dan literasi yang tidak terlepas dari struktur kurikulum berjenjang dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang diterapkan di sekolah-sekolahnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.